Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang kedua. Jika di bab yang pertama kita membahas mengenai zaman praaksara atau zaman ketika manusia belum mengenal yang namanya tulisan, di saat semua sumber sejarah yang berasal dari zaman itu hanyalah tulang belulang ataupun peralatan-peralatan ataupun tempat tinggal dari manusia-manusia di zaman itu. Kini kita akan mulai masuk ke dalam sebuah zaman yang dikenal sebagai zaman aksara sebenarnya ya, atau zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan dan kita berhasil menemukan mengenai cerita-cerita ataupun mengenai kisah-kisah yang ada di masa lalu gitu ya. Kalau di masa praaksara kita hanya menemukan manusia jenis ini bentuknya seperti ini, peralatannya bentuknya seperti ini, cara hidupnya seperti ini. Di zaman aksara atau di zaman sejarah, orang lebih suka menyebutnya, kita sekarang bisa mengetahui nanti ada nama-nama tokoh, ada kepercayaannya seperti apa, kemudian ada peristiwa apa saja yang terjadi gitu kan waktu itu. Karena memang dari ketika memasuki zaman sejarah atau zaman aksara, kita mendapatkan sumber sejarah yang lebih banyak, terutama yang berbentuk tulisan yang bisa dibaca gitu ya. Nah, zaman sejarah itu bertepatan dengan munculnya banyak sekali peradaban manusia. Jadi di bab yang kedua ini kita fokusnya akan membahas mengenai peradaban, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai civilization. Mungkin kalian sudah sering gitu ya mendengar apa itu peradaban, apa itu civilization, tapi mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung sebenarnya apa sih namanya peradaban itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, apa sih peradaban itu? Nah, kalau diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peradaban itu sebenarnya berasal dari kata adab. Mungkin kalian pernah mendengar di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya apa sih beradab itu kan? Kalau kemanusiaan yang adil kan berarti kita harus bisa menempatkan sesuatu di dalam tempatnya gitu kan, adil. Ketika kita misalnya ada misalnya kita menjadi seorang pemimpin, maka kita kepada setiap orang yang kita pimpin kita harus memberikan perlakuan yang sama gitu. Itu kan adil gitu kan. Jadi tidak membeda-bedakan. Terus adab itu apa sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, adab itu artinya adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan juga akhlak. Jadi berhubungan dengan tingkah laku kita. Makanya kalian mungkin sering gak ada akhlak. Gak ada akhlak itu berarti dia gak beradab gitu, tidak punya adab gitu ya. Nah, kalau di dalam Pancasila itu kan ada beradab. Kalau beradab itu berarti artinya adalah mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan, perbuatannya seperti kelakuan orang yang tidak beradab gitu kan. Misalnya contoh, telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya, yang artinya orang yang beradab itu orang yang udah sopan santun, pokoknya dia mengerti bagaimana tata krama, bagaimana cara memuliakan orang, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menghargai orang lain gitu kan. Dia tahu hak dan kewajibannya, berarti dia itu adalah makhluk yang beradab gitu ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini bukanlah tentang adab ataupun peradaban. Yang akan kita bahas adalah mengenai peradabannya. Peradaban itu apa sih? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya peradaban itu adalah kemajuan yang berhubungan dengan kecerdasan dan kebudayaan lahir batin bangsa-bangsa di dunia, yang katanya tidak sama tingkatannya. Atau juga hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Jadi sebenarnya secara singkat yang namanya peradaban itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan lahir batin. Kemajuan lahir batin itu apa sih? Lahir itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Bisa kita nikmati, misalnya manusia membuat kota, membuat jalanan, membuat patung, membuat gedung. Pokoknya sesuatu yang secara fisik itu bisa kita amati. Tapi kalau yang secara batin itu berhubungan dengan kepercayaan, mentalitas, secara psikologis pokoknya.
Kan setiap bangsa itu punya mentalitas berbeda kan. Orang Indonesia dengan orang Jepang saja jika kita bandingkan, mentalitasnya pasti sangat berbeda gitu kan. Kalau orang Jepang adalah orang-orang yang punya mentalitas tepat waktu, orang Indonesia itu kebalikannya. Mentalitas yang tidak tepat waktu, bahkan banyak orang yang menyebut jam karet gitu kan, itu untuk orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya peradaban yang bakal kita bahas itu adalah mengenai bagaimana suatu bangsa ini bisa mencapai kemajuan dari segi lahir dan juga batinnya. Dan biasanya yang disebut dengan peradaban manusia tersebut adalah sesuatu yang dihasilkan dari bangsa itu sendiri, dari hasil pemikiran mereka, dari hasil perenungan mereka, dan dari hasil perjuangan mereka. Dan di dunia ini ternyata tidak terlalu banyak bangsa yang punya peradaban sangat maju di awal-awal munculnya zaman sejarah ini. Mungkin kalau kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang salah satunya kita meniru dari peradaban orang lain gitu ya. Kita pakai demokrasi dari Yunani, kemudian kita pakai teknologi juga kita dari peradaban orang-orang Eropa. Artinya kalau dilihat dari peradabannya, kita juga punya peradaban, tapi peradaban yang kita punya adalah peradaban yang diambil ataupun peradaban yang kita internalisasi, atau bahasa sederhananya kita ambil aja lah dari peradaban lain gitu. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita akan bahas mengenai bangsa-bangsa yang bisa mencapai kemajuan lahir batinnya itu dengan caranya dia sendiri gitu. Dan nanti kita akan lihat ternyata dari 7 miliar manusia yang ada di seluruh dunia saat ini, ternyata tidak lebih dari 6 sampai 7 bangsa gitu yang memang benar-benar secara genuine atau secara original mereka menghasilkan peradabannya sendiri. Itu ya, kita nanti akan lihat. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal peradaban itu civilization, kemudian dalam bahasa Jerman dikenal dengan die Civilisation. Kemudian dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda disebut sebagai Beschaffing. Jadi intinya yang namanya peradaban itu adalah ketika manusia mampu mengelola kehidupannya dengan cara yang sangat maju atau modern. Berbeda dengan zaman praaksara yang diperkirakan mereka hidup masih dengan cara yang primitif. Dan kita nanti akan pelajari bangsa mana saja sih yang pertama-pertama di dunia ini merubah cara hidup manusia yang katanya dulunya primitif, berburu, hidupnya berpindah-pindah, ini berubah tiba-tiba jadi punya kota, punya tempat beribadah, punya tempat hiburan, dan lain-lain. Itu siapa sih sebenarnya yang pertama kali memulai di dunia ini? Nah, sebelum ngomongin lebih jauh lagi, kita akan bahas dulu nih mengenai pendapat beberapa ahli tentang apa sih sebenarnya yang namanya peradaban itu. Yang pertama ada tokoh yang namanya Arnold Toynbee, dia adalah tokoh sejarawan ekonomi dan juga sosiolog dari Inggris. Nah, dia mengatakan yang namanya peradaban itu adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Lebih tinggi dari mana? Lebih tinggi dari zaman yang sebelumnya. Kita tahu zaman yang sebelumnya adalah zaman praaksara, di mana kebudayaannya masih sangat rendah kalau dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Jadi menurut Arnold Toynbee ya, yang namanya peradaban ya kita teknologinya harus tinggi. Sebagai suatu bangsa yang bisa disebut punya peradaban, berarti dia yang punya teknologi yang tinggi juga. Peradaban juga merupakan kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, bangunan, jalan raya, maupun non-fisik, nilai-nilai, tatanan, dan budaya serta ilmu pengetahuan. Jadi hampir mirip ya. Pokoknya kalau yang tadi menurut KBBI itu kemajuan di bidang lahir dan batin, kalau di sini dijelasin oleh Arnold Toynbee itu fisik dan non-fisik. Fisiknya bangunan, jalan, dan lain-lain yang bisa diamati. Kalau yang fisiknya nilai-nilai, tatanan, seni budaya, iptek, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada pendapat juga dari Albion Small. Nah, menurut Albion Small, yang namanya peradaban adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Artinya, bangsa-bangsa yang dianggap memiliki peradaban adalah bangsa-bangsa yang istilahnya ada keresahan di dalam hidupnya gitu ya. Misalnya kalau bangsa-bangsa lain tuh selama ribuan tahun, ratusan ribuan tahun, mereka tuh nyaman cara hidupnya kayak gitu, terus berburu, makan, berburu lagi, makan lagi, berburu, gitu aja terus. Nah, menurut dia, bangsa yang punya peradaban itu adalah bangsa yang dia punya dorongan di dalam
kemanusiaannya itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh kayak zaman sekarang lah, contoh peradaban yang zaman sekarang kayak misalnya kita malas keluar rumah, kita tapi pengen makan, akhirnya kan nanti terciptalah yang namanya GoFood gitu kan, GrabFood dan lain-lain. Itu adalah salah satu wujud dari peradaban kalau menurut Albion Small. Jadi ketika kita memiliki keinginan untuk mengubah sesuatu yang menurut kita tuh ini nggak efektif, kita pengen kualitas yang lebih baik lagi, kita pengen lebih dari ini gitu. Nah, itulah peradaban menurut Albion Small. Nah, yang berikutnya ada pendapat dari Berens de Haan. Nah, menurut dia, peradaban itu adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi, peradaban memiliki kegunaan praktis dalam hubungan kemasyarakatan. Nah, kalau menurut Berens de Haan, dia lebih spesifik lagi. Jadi, yang namanya peradaban itu bukan cuma fisik dan non-fisik, bukan cuma keinginan untuk memiliki kualitas yang lebih baik, tapi menurut dia yang namanya peradaban itu mencakup seluruh aspek kehidupan dari sosial, politik, ekonomi, dan juga teknik. Jadi ketika suatu bangsa itu sudah memiliki kemajuan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan teknik, menurut dia itulah yang namanya peradaban gitu. Jadi bukan cuma dia menemukan misalnya saya punya penemuan nih, saya bisa bikin rumah dari semen gitu kan, atau dari batu bata. Bukan cuma itu kalau menurut Berens de Haan, tapi harus sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi harus lebih kompleks lagi. Karena kalau misalnya cuma sosial, mungkin hampir semua bangsa bisa mendapatkan kemajuan tersebut. Tapi kalau kemajuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, dan teknik dalam waktu yang bersamaan, mungkin tidak semua bangsa seperti itu. Yang berikutnya adalah Samuel Huntington. Dia beranggapan bahwa yang namanya peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Jadi yang menurut dia yang namanya peradaban itu adalah identifikasi objektif seperti bahasa. Jadi dia bahasanya bisa punya bahasa sendiri, punya sejarah sendiri, sejarahnya juga dia punya sejarah yang sendiri. Jadi bukan misalnya kita misalnya kalau India, China gitu kan, mereka punya sejarah sendiri, mereka menulis sejarahnya sendiri. Nah, kalau menurut Huntington ini negara-negara atau bangsa-bangsa yang tidak menulis sejarahnya sendiri, ya dia bukan bangsa yang punya peradaban gitu. Misalnya contoh kayak di Indonesia kan kerajaan-kerajaan itu ada prasastinya, tapi kebanyakan informasinya justru dari luar negeri. Berarti kemungkinan besar kita bukanlah bangsa yang menulis sejarahnya sendiri, tapi ditulisin sama orang lain. Terus ada agama, biasanya memunculkan kepercayaan atau agama yang menjadi ciri khas dari peradaban tersebut. Itu ciri khas peradaban ya. Terus ada kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Jadi artinya kalau menurut Huntington ini dia tambahin lagi, biasanya sebuah peradaban itu bisa menghasilkan agama ataupun kepercayaan yang nanti bisa dianut, mungkin disebarkan bahkan sampai ke seluruh dunia. Nanti kita akan lihat peradaban mana saja sih yang mereka menghasilkan punya kepercayaan sendiri. Yang berikutnya, Alfred Weber. Nah, menurut Alfred Weber, peradaban itu mengacu pada pengetahuan praktis dan intelektual serta sekumpulan cara yang bersifat teknis yang digunakan untuk mengendalikan alam. Jadi kalau menurut dia, sebenarnya yang namanya peradaban itu lebih simpel ya. Menurut dia pengetahuan praktis katanya dan intelektual yang digunakan untuk mengendalikan alam. Jadi seperti kita ketahui kan, bumi ini kan dari segi iklim itu kan berubah-ubah ya, dari zaman dinosaurus, kemudian kita juga ada zaman es juga. Banyak kan manusia-manusia yang hidup di zaman dulu ternyata tidak bertahan karena mungkin mereka belum punya peradaban tinggi, karena mereka belum mampu mengendalikan alam gitu. Beda dengan kita yang sekarang. Kita kan kalau kepanasan, kita sekarang punya teknologi, ada kipas angin, ada AC gitu kan. Mungkin orang-orang di zaman dulu yang mereka kalau kepanasan, mereka lebih memilih untuk berpindah tempat ketimbang mereka untuk mengakali di tempat panas itu kayak gimana gitu hidupnya. Terus kalau di tempat dingin, mereka membuat rumah yang hangat atau membuat alat penghangat. Itu cara untuk mengendalikan alam. Jadi mengendalikan alam ini bukan berarti ketika kita hujan kita bisa hentikan hujannya, ketika banjir kita hentikan banjirnya, enggak gitu. Tapi kita maksudnya mengendalikan alam tuh bisa menyesuaikan diri dengan alam. Terus misalnya kalau ada banjir, bukan airnya dihilangkan, tapi kita bikin misalnya ada saluran sungai yang lebih besar kemudian untuk mengalirkannya ke laut, seperti yang dilakukan oleh kerajaan Tarumanegara gitu ya. Berarti
Itu salah satu proses untuk mengendalikan alam. Yang berikutnya adalah Profesor Kuncharaningrat yang dari Indonesia nih. Peradaban adalah bagian yang halus dan indah seperti seni katanya. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Jadi menurut Kuncharaningrat ini lebih ke secara psikologis ya. Jadi yang namanya peradaban itu seperti seni dan sangat halus gitu ya. Ketika manusia-manusia yang hidup di dalam sebuah peradaban, maka mereka udah sopan gitu, luhur, pemikirannya sangat tinggi, sangat mendalam. Jadi tindakan-tindakan barbar, merusak, dan lain-lain itu tidak akan muncul di dalam sebuah bangsa yang memiliki peradaban. Itu menurut Kuncharaningrat. Nah, menurut Oswald Spengler, katanya nih. Nah, menurut Oswald Spengler, itu yang namanya peradaban itu adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi atau kompleks. Jadi setiap masyarakat atau setiap manusia di seluruh dunia itu pasti punya budaya. Tapi budaya yang mencapai taraf paling tinggi, itulah yang disebut dengan peradaban. Gitu ya. Jadi ada kebudayaan yang mentok di kebudayaan itu saja, tapi ada yang jadi peradaban. Nah, berdasarkan definisi-definisi tersebut, akhirnya berhasil dirumuskanlah yang namanya ciri-ciri dari peradaban tersebut. Nah, peradaban itu ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, dia biasanya akan melakukan pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik, indah, dan modern. Jadi biasanya sebuah peradaban, dia ditandai dengan munculnya kota-kota kuno. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya peradaban tinggalnya di perkampungan. Ataupun tinggalnya berpindah-pindah. Nggak ada. Tapi yang namanya bangsa yang punya peradaban, biasanya dia membangun kota, dan biasanya kotanya tertata rapi. Nanti kita akan coba lihat, ada beberapa bangsa di dunia ini yang ternyata sudah mampu membuat kota yang sangat modern, itu bahkan jauh dari tahun Masehi gitu ya. Kita tahun 2020 diperkirakan 4000 tahun yang lalu itu udah ada. Terus yang berikutnya adalah sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan peraturan. Biasanya bangsa yang memiliki peradaban, mereka punya hukum sendiri. Mereka punya aturan sendiri. Dan bahkan aturan atau hukumnya tersebut ada juga yang sampai sekarang diadaptasi oleh kita dan bahkan oleh seluruh dunia gitu ya. Bahkan sistem demokrasi yang kita pakai sekarang ini, sistem pemilihan umum yang kayak gitu, itu sebenarnya adalah buah dari peradaban-peradaban zaman dulu. Terus yang berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau di sebuah bangsa yang punya peradaban, dia misalnya pasti menghasilkan banyak sekali ilmu pengetahuan dari mulai agama, astronomi, bentuk tulisan. Jadi biasanya tulisannya juga punya sendiri, nggak ngikutin tulisan orang lain, gitu ya. Nah, ciri yang terakhir itu adalah masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang lebih kompleks. Jadi artinya biasanya profesi yang terdapat di dalam suatu peradaban itu sangat kompleks atau macam-macam. Jadi bukan satu pekerjaan yang sama. Ya, itu ciri-ciri dari peradaban berdasarkan definisi yang sudah kita ketahui dari beberapa ahli tersebut. Nah, berikutnya ada sebuah teori nih. Teorinya namanya adalah teori challenge and response. Nah, teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee. Katanya, menurut Arnold Toynbee, yang namanya peradaban itu sangat bergantung terhadap yang namanya challenge and response. Challenge itu tantangan, respon itu adalah tanggapannya. Jadi, sebuah peradaban itu biasanya muncul akibat adanya tantangan. Tapi menurut Arnold Toynbee, yang namanya tantangan itu tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu kendor. Kalau terlalu keras misalnya tantangannya dia ada di hidup di gurun, tidak ada air sedikit pun, di sana katanya tidak akan muncul yang namanya peradaban, tidak akan ada kota terbuat di sana, kemudian tidak akan ada agama muncul di sana gitu ya. Itu menurut Arnold Toynbee. Sebaliknya, ketika tantangannya terlalu rendah, misalnya di sana semuanya subur, hewannya di sana juga melimpah, wah pokoknya tumbuhan-tumbuhan semuanya ada. Kata Arnold Toynbee, di sana tidak akan muncul peradaban karena manusianya sudah hidup terlalu enak, makanya mereka tidak memikirkan gimana cara hidup lebih baik gitu ya. Biasanya orang yang ingin hidup lebih baik adalah mereka yang biasanya banyak hal yang menurut dia, ini kayaknya nggak sesuai nih, saya harus bikin sesuatu yang lebih baik gitu ya. Dan biasanya kalau orang yang udah hidup enak, mereka ya ada di zona nyaman itu, mereka nggak mau berpikir hal yang baru. Nah, biasanya menurut
Anno Toynbee, yang memunculkan peradaban tersebut biasanya mereka yang memiliki tantangan alam gitu, dan biasanya peradaban tersebut tuh munculnya di sekitaran aliran sungai, karena memang di sekitar aliran sungai itu kan biasanya daerah yang subur ya. Dan kita lihat nanti akan ada contohnya, salah satunya adalah peradaban Mesir. Mereka ada di sekitar sungai Nil, tapi di luar sungai Nil itu adalah daerah yang tandus karena itu adalah daerah gurun. Dan itulah tantangan bagi orang-orang yang ada di peradaban Mesir tersebut. Nah, biasanya untuk melakukan respon ataupun tanggapan terhadap challenge-challenge tersebut, mereka itu biasanya melakukan 6 poin ini. Mereka melakukan pengelolaan tanah, kemudian yang kedua dibentuknya pemerintahan, yang ketiga dimunculkannya beragam profesi, yang keempat munculnya keyakinan biasanya terhadap dewa kalau di peradaban zaman dulu biasanya. Dan mereka biasanya sebuah peradaban itu selalu berusaha menjelaskan misteri hidup. Contoh misalnya kenapa kita ada di bumi, terus kita awalnya dari mana, manusia pertama itu siapa, itu adalah ciri dari peradaban. Dan biasanya berbagai peradaban mereka juga mencoba menjawab, dan nanti kita akan cari tahu peradaban ini nganggapnya kayak gimana, peradaban itu nganggapnya kayak gimana. Terus yang nomor 6, terciptanya tulisan biasanya. Sebuah peradaban itu akan meninggalkan tulisan, dan tulisannya itu digunakan untuk menjaga tradisi. Nah, menurut Anno Toynbee, setidaknya ada 5 sebenarnya, ada 5 kebudayaan sempurna yang disebut dengan peradaban tersebut. Menurut dia, ada peradaban Yunani Eropa, ada Maya, Hindu, Barat, dan Eropa Timur. Serta ada yang lain-lain gitu ya. Mungkin dia masih melakukan penelitian. Dan menurut dia juga ada kebudayaan yang tidak sempurna. Katanya ada Eskimo, ada Sparta, ada Polinesia, ada Turki, dan lain-lain. Jadi apa sih bedanya kebudayaan sempurna dan tidak sempurna? Kalau menurut Anno Toynbee, yang kebudayaan sempurna itu berarti semua aspek terpenuhi mengenai sebuah peradaban. Kalau yang tidak sempurna berarti ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi. Contoh kayak nggak ada tulisan, atau nggak ada agama, atau di sana nggak ada tata kota yang baik, atau ada salah satu poin yang tidak ada pokoknya. Nah, menurut Anno Toynbee katanya, sebuah peradaban itu akan muncul siklusnya. Jadi biasanya ada yang namanya siklus pertama itu genesis, kemunculan, ada growth of civilization atau ketika peradaban itu bertumbuh, puncak kejayaan. Setelah puncak kejayaan biasanya dia akan langsung hancur. Gitu. Nah, ada juga siklus keruntuhan kebudayaan, ada breakdown of civilization. Kayak breakdown tuh kayak gimana ya, kayak mandek gitu ya, dia nggak bisa berkembang lagi, akhirnya terjadi disintegrasi, perpecahan, dan kemudian akhirnya kehancuran. Dan itu menurut Anno Toynbee pasti akan terjadi di semua peradaban. Sehebat apapun peradaban, sehebat apapun teknologi, itu pasti ada ujungnya atau ada akhirnya. Nah, secara garis besar dari ciri-ciri yang tadi dibicarakan oleh para ahli dan juga Anno Toynbee, ada beberapa peradaban yang muncul di sekitar aliran sungai. Ada peradaban Sungai Nil di Mesir, ada peradaban Mesopotamia di Sungai Tigris dan Eufrat, ada peradaban India atau peradaban Sungai Indus dan Sungai Gangga, ada peradaban Huanghe atau peradaban Tiongkok. Itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nanti kita di minggu-minggu yang akan datang. Ini contoh-contohnya. Nah, nanti kalian setelah ini silahkan kalian lakukanlah sebuah analisis terhadap beberapa peradaban di dunia. Itu berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang mana sih? Nah, nanti ciri-cirinya yang mana ya? Nah, ini. Nanti kalian analisis berdasarkan ciri-ciri yang ini, kira-kira peradaban mana saja sih yang sesuai. Mereka punya kota, mereka punya sistem pemerintahan, punya hukum, mereka punya teknologi, dan juga mereka memiliki strata sosial. Misalnya mereka punya kasta, ataupun mereka punya tingkatan, ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada golongan agama, atau lain-lain. Nanti kalian carinya cukup analisisnya itu satu aja, satu peradaban. Nanti kalian analisis dia punya apa aja berdasarkan ciri-cirinya. Oke ya, terima kasih.